Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Usputri. Untuk pembelajaran kali ini, Ustazah akan membahas tentang satu alat telekomunikasi yang sudah biasa kita lihat tiap hari dan pasti teman-teman ini sudah punya, yaitu adalah televisi. Televisi adalah salah satu media telekomunikasi yang sangat bermanfaat. Televisi saat ini itu adalah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Kata televisi merupakan gabungan dari kata tele yaitu jauh dan juga visio yaitu penglihatan. Ya, jadi televisi juga bisa diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, dalam penemuan televisi, kalian tahu nggak sih siapa yang menemukan televisi? Nah, dalam penemuan televisi terdapat banyak pihak penemu maupun inovator yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. Nah, televisi ini merupakan karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Ya, jadi, yang pertama kali yang menemukan komponen-komponen dari televisi ini adalah John Logie. Kan tadi banyak sekali penemu-penemu yang ikut bergabung, berjasa dalam menemukan televisi atau menciptakan televisi ini. Tapi yang pertama kali menemukan komponennya ini adalah John Logie. Nah, televisi ini sebagai alat komunikasi yang kita lihat setiap hari memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah alat komunikasi. Kehadiran televisi ini menjadi sangat penting sebagai sarana hubungan interaksi antara satu orang dengan orang lain, apalagi kalau mereka berjauhan ya. Kemudian televisi ini juga bisa memberikan berbagai macam informasi dari tayangan-tayangannya. Jadi kalian bisa lihat berita, bisa lihat iklan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada media edukasi. Nah, televisi ini juga bisa menayangkan berbagai macam video tentang pelajaran ya di salah satu stasiun televisinya untuk membantu kalian dalam belajar, apalagi sekarang kita masih menggunakan pembelajaran online. Dan yang ketiga adalah media hiburan ya. Kita pasti akan memilih televisi atau memilih melihat televisi untuk menghibur kita. Apabila kita lagi suntuk, kita pasti akan memilih televisi, kemudian kita menonton berbagai macam tayangan yang disediakan di televisi ini untuk menghibur kita, seperti kartun yang biasa kalian lihat, kemudian ada juga drama, sinetron, musik, dan masih banyak lagi. Nah, perkembangan televisi. Sebelum televisi ini jadi seperti sekarang ya, yang gambarnya jernih, kemudian suaranya jernih, kualitas gambarnya bagus, bentuknya tipis, enteng, mudah dibawa kemana-mana. Ternyata dulu awalnya televisi ini berbentuk seperti tabung berat ya, berukuran besar, berwarna hitam putih awalnya. Kemudian berkembang, ada warnanya dari yang tabung itu, kemudian berkembang lagi menjadi TV yang tipis, yang LED atau plasma TV ya. Selanjutnya adalah bagian-bagian televisi. Nah, televisi ini terdapat komponen atau bagian-bagiannya. Yang pertama adalah antena yang berfungsi untuk menangkap sinyal dari stasiun pemancar. Lalu ada layar yang digunakan untuk menampilkan gambar.
Lalu ada channel, ini untuk mengganti saluran televisi ya, seperti NET, RCTI, SCTV, dan masih banyak lagi kalau yang sekarang. Lalu ada volume. Ini untuk memperbesar atau memperkecil suara. Lalu ada speaker, tempat untuk mengeluarkan suara. Kita masuk ke jenis-jenis dari televisi. Terdapat dua jenis televisi. Yang pertama adalah televisi analog. Nah, televisi analog ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah biasanya berbentuk tabung besar ya. Warnanya dulu hitam putih, hanya bisa mengeluarkan warna hitam putih, tapi sekarang sudah bisa warna-warna lain. Kemudian biasanya layarnya ini itu berbentuk persegi. Kedua, itu adalah gambar dan suaranya itu tergantung pada sinyal dari stasiun pemancar. Yang ketiga, tidak ada kemampuan multimedia lain. Jadi, TV analog ini hanya bisa digunakan untuk menonton TV saja tanpa ada kemampuan lain seperti internet atau sambung ke flash disk dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggunakan sinyal analog. Jenis yang kedua yaitu adalah televisi digital. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki layar yang tipis. Bentuknya itu lebih ke persegi panjang dan juga lebih ringan dibandingkan TV analog atau TV tabung. Kedua, gambar dan suara tidak bergantung pada stasiun pemancar. Jadi, kualitas gambar dan suaranya itu lebih stabil. Yang ketiga, memiliki kemampuan layanan interaktif. Jadi bisa disambungkan ke flash disk, kemudian bisa buat nonton YouTube, bisa juga digunakan buat internet. Sekarang ada model TV internet atau smart TV. Lalu yang terakhir adalah pastinya menggunakan sinyal digital. Nah, sebagai suatu alat, pasti televisi juga bisa memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan televisi yang pertama adalah media informasi yang praktis. Selain sebagai media hiburan, saat ini televisi itu juga mengalami banyak sekali perkembangan di mana fungsinya ini sudah sangat beragam. Mulai dari media periklanan sampai dengan penyampaian informasi yang semakin mudah. Nah, dengan informasi yang disampaikan melalui televisi ini, maka akan membuat orang jauh lebih mudah menangkap apa yang disampaikan. Kemudian lebih menarik perhatian. Televisi ini menggabungkan audio dan juga gambar bergerak, jadi membuat tampilannya lebih menarik. Jadi banyak sekali masyarakat yang lebih memilih menonton televisi dibandingkan media jenis lainnya. Lalu ada bersifat up to date. Dengan media televisi, Anda atau teman-teman ini juga bisa mendapatkan informasi, khususnya berita, baik dari dalam maupun luar negeri secara langsung atau up to date. Jadi kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat ya, atau kabar-kabar dan berita terbaru dengan menonton televisi. Lalu yang keempat adalah jenis tayangan yang beragam. Televisi dapat memberikan segala bentuk atau segala jenis tayangan yang bisa dipilih oleh pemirsanya. Jadi mulai dari musik, film, kemudian drama, ya kalian tinggal duduk manis di depan TV, tinggal ganti channel sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah itu ada kekurangan televisi. Kalau ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Yang pertama adalah komunikasi satu arah.
ya. Seperti halnya radio, kalian tahu radio kan? Televisi juga menyediakan komunikasi satu arah. Apa artinya? Penonton hanya dapat menyimak apa yang disampaikan media di televisi, tapi tidak dapat memberikan respon langsung kepada mereka. Ya, jadi kita cuma bisa lihat, tapi nggak bisa merespon atau menjawab dari media televisi itu. Lalu ada bergantung pada listrik. Nah, jika terjadi pemadaman listrik, TV itu juga ikut mati dan penonton itu akan kehilangan informasi dari acara yang mereka saksikan. Ya. Lalu ada jaringan penyebaran. Jaringan penyebarannya ini masih kecil ya. Jadi tidak semua stasiun televisi ini mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia, termasuk area-area terpelosok atau terpencil. Jadi kadang-kadang ada stasiun yang tidak bisa ditonton di suatu daerah. Lalu yang terakhir adalah segmen yang luas. Karena tayangan televisi ini memang sangat banyak jenisnya. Ada yang bersifat untuk anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati dalam menonton televisi karena acaranya kadang-kadang tidak sesuai. Jadi harus ditemani oleh orang tua kalian. Nah, itu dia adalah materi kita minggu ini, yaitu tentang televisi. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya seluk-beluk televisi, dari penemunya siapa, fungsinya, jenisnya, perkembangannya seperti apa, kelebihan kekurangan dari televisi itu seperti apa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.